tidak terlihat di alam manusia. Biasanya terasa di alam sana, tetapi terkadang terlihat juga di alam manusia gitu. Tergantung situasi kondisi sebetulnya. Suka ada yang terlihat kekuatannya di alam manusia, suka ada yang tidak terlihat. Jadi terkadang kita mengeluarkan ilmu pemusnah yang meledaknya tuh di alam sana. Itu terjadi ledakan, terjadi seperti bom itu, bar gitu, berapa prajurit hancur gitu. Sama seperti di film-film lah, mirip. Tapi itu hanya terjadi di alam gaib. Tapi terkadang ada fenomena yang muncul ke alam kita, ada. Tapi terkadang tidak terjadi apapun, ada. Jadi adem, nggak kelihatan apa-apa, adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, malam ini kita akan mengeluarkan ilmu-ilmu yang harus dilatih. Jadi ilmu-ilmu yang harus dilatih adalah cara membakar jin, cara menyerang kerajaan-kerajaan. Gitu. Jadi setiap kerajaan-kerajaan gaib itu sudah pasti banyak yang menjaga, sudah pasti banyak yang melindungi, sudah pasti banyak benteng, sudah pasti banyak tembok-tembok penghalang, sudah pasti banyak kekuatan-kekuatan yang melindungi. Itu sudah pasti semua kerajaan gaib, dan setiap kerajaan gaib sudah pasti juga mereka punya kekuatan yang luar biasa besarnya. Karena sudah pasti seorang panglimanya, seorang prajuritnya, seorang patihnya, itu sudah pasti mereka memiliki itu karena sudah keharusan ya. Nah, jadi harus ada yang bisa begini, harus ada yang bisa begitu. Jadi harus memang betul-betul teruji ya. Biasanya kalau yang menjadi pengurus kerajaan itu biasanya kekuatannya beda lagi. Yang menjadi panglima biasanya kekuatannya beda lagi. Jadi nggak sama. Nah, maka dari itu kita sebelum terjun ke lapangan, kita sebelum terjun ke hutan-hutan, kita harus betul-betul bisa menguasai ilmu-ilmu pemusnah ya. Ilmu-ilmu pemusnah itu ilmu yang memang untuk mengimbangi mereka. Karena mereka tuh tidak punya perhitungan, mereka tuh perhitungannya hanya siapa duluan yang mati gitu, siapa duluan yang kalah. Daripada saya kalah, mending saya kalahkan duluan. Itu prinsip di lapangan ya. Makanya kita ya sebelum terjun ke hutan itu harus betul-betul menguasai ilmu-ilmu teknik atau menguasai teori-teori penanganan di hutan. Penting nggak? Ya penting. Karena bahaya kalau ketika kita dikepung oleh prajurit atau para panglimanya atau oleh para ratu, para rajanya. Bagaimana kalau rajanya bersatu dengan kerajaan lain? Wah, itu ya makin ribet, makin rumit. Salah satunya yang harus dikuasai tadi, ilmu penghancur tadi, itu modal utama. Modal utama ketika kita sudah merasa terdesak ya kita keluarkan. Tetapi saran saya kalau ilmu penghancur, ilmu pemusnah itu dikeluarkannya jika memang betul-betul sudah terdesak. Kalau sekiranya masih bisa ditangani, ya jangan dikeluarkan lah kalau masih bisa ditangani.
Tapi kalau sekiranya memang sudah harus, ya keluarkan. Dan biasanya kalau dikeluarkan pun itu tidak terlihat di tidak terlihat di alam manusia. Biasanya terasa di alam sana. Tetapi terkadang terlihat juga di alam manusia gitu. Tergantung situasi kondisi sebetulnya. Suka ada yang terlihat kekuatannya di alam manusia, suka ada yang tidak terlihat. Jadi terkadang kita mengeluarkan ilmu pemusnah yang meledaknya tuh di alam sana. Itu terjadi ledakan, terjadi seperti bom gitu, berapa prajurit hancur gitu. Sama seperti di film-film lah, mirip. Tapi itu hanya terjadi di alam gaib. Tapi terkadang ada fenomena yang muncul ke alam kita, ada. Tapi terkadang tidak terjadi apapun, ada. Jadi adem, nggak kelihatan apa-apa, adem. Ada yang begitu, tapi ada yang terjadi fenomena seperti apa, ada yang begitu. Jadi tergantung situasi kondisi alam sebetulnya. Alam tuh saya sering bilang ketika, oh ini habis hujan ya barusan nih. Ini kan dingin nih habis hujan gini, itu hijabnya terbuka. Habis hujan begini biasanya pelindung antara alam lainnya tuh terkikis gitu, itu bisa terjadi. Nah jadi banyak kemungkinan juga bisa nampak, itu ada kemungkinan. Meskipun kemungkinannya kecil tapi ada kemungkinan. Karena di lapangan itu mereka tujuannya hanya satu, memusnahkan kita. Nah jadi harus betul-betul dilatih di alam nyata begini gitu. Harus betul-betul dilatih di alam nyata begini. Dan harus benar-benar rajin latihannya. Kalau nggak rajin ya nggak bakal bisa. Harus rajin, serius, dan sungguh-sungguh. Kebanyakan tuh nggak sungguh-sungguh kebanyakan. Umumnya sih nggak sungguh-sungguh ya. Umumnya hanya ingin punya ilmu. Nah, maka itu nggak akan terwujud dan nggak akan terjadi kalau hanya iseng ya. Karena banyak orang belajar ilmu tuh hanya iseng, hanya ingin tahu. Gitu. Saya hanya ingin tahu aja. Yang nggak akan tahu sampai mati juga. Saya hanya buat jaga-jaga. Yang nggak akan bisa jadi ahlinya kalau hanya jaga-jaga. Itu bahasa-bahasa yang nggak berguna. Kalau di depan saya bicara begitu tuh kadang-kadang nggak dianggap kalau saya. Kenapa nggak dianggap? Karena itu nggak punya tujuan dan nggak punya arah gitu. Jadi dalam berbicara itu harus sesuai hati kita. Kita mau kemana, kita mau apa, maka bicarakan sesuai keinginan hati. Jangan yang berbeda dari keinginan hati. Nanti mulut mengatakan A, hati B. Nah nanti ketika dikasih A, ya nggak nyambung karena hatinya pengen B tapi mulutnya ngomongnya A, jadi nggak nyambung kan. Nah kadang itu kebingungan di situ. Nanti nyalahkannya saya, nyalahkannya orang yang diajak ngobrol. Padahal dia ngobrolnya A, ya kita bahasnya A. Jadi kalau kita inginnya di hati B, maka bicarakannya B. Kalau di hati ingin C, bicarakanlah C. Jangan kita ingin B, bicaranya A, yang nggak nyambung, Kalau kita bicara A, ya dikasihnya A, gitu. Jadi sesuaikan dengan keinginan hati. Kalau di hati ingin A, ucapkan A. Kalau di hati ingin B, ucapkan B, begitu. Paham ya? Ini soalnya yang datang ke sini kadang-kadang banyak yang keinginannya B, tapi ngomongnya A, ngelantur ngomongnya A, gitu. Jadi kita harus memerhatikan keinginan kita gitu. Keinginan kita itu C, ya ucapkannya berarti C. Keinginan kita itu B, berarti ya ucapkannya B, begitu, supaya tersampaikan dengan baik. Dan tadi ya, ketika ke lapangan itu resikonya besar. Jadi yang paling utama adalah menguasai ilmu perlindungan. Ilmu perlindungan dikuasai, setelah ilmu perlindungan dikuasai, maka ilmu serangan-serangan. Nah kalau ilmu serangan-serangan sudah dikuasai, ilmu perlindungan sudah dikuasai, ya berarti sudah bisa turun ke hutan-hutan. Kalau sudah dikuasai semua, bisa turun ke hutan-hutan, bisa tempur di hutan-hutan. Kalau sudah bisa di alam nyata. Nah kalau belum bisa di alam nyata ya nggak bisa gitu. Jadi harus bisa dulu di alam nyata ya. Di alam nyata tuh misal latihan dulu di tempat perguruannya, latihan dulu di apa gitu, di tempat masing-masing. Kalau sudah latihan baru boleh ke hutan. Karena latihan itu penting, mengasah mental kita, mengasah jiwa kita. Nah seperti nanti kita akan coba praktekkan latihan ilmu tenaga dalam,
Mudah-mudahan nanti mereka bisa mempraktekkan dengan baik. Karena melatih ilmu-ilmu tenaga dalam begitu nggak mudah juga, butuh waktu, butuh proses. Nah, mudah-mudahan mereka bisa menjalankannya ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Biasanya melatih tenaga dalam tuh banyak cara. Ada dengan memandangi lilin ya. Nanti lilin dibakar, nanti dipandangi. Lilinnya harus mati begitu. Ada yang obor lebih gede, biasanya obor ditanam, obor gitu. Ada juga yang begitu. Jadi macam-macam banyak ya, gitu banyak. Nah, jadi karena banyak caranya ya berarti kita latihan sesuaikan dengan apa yang diajarkan di perguruannya. Nah, jadi kita langsung latihan ya. Ayo siap latihan.
Mencari jawaban yang gelap. Lupakan semua yang di manapun berada. Mencari jawaban yang gelap. Mencari jawaban yang gelap. Lupakan semua yang dimanapun berada. Mencari jawaban yang gelap. Lupakan semua yang dimanapun berada. Mencari jawaban yang gelap.
Mencari jawaban yang gelap. Ini batu ya. Ya. Tebarkan seruan dia di manapun berada. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan seruan dia di manapun berada. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan seruan dia di manapun berada. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Seruan dia di manapun berada. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan seruan dia di manapun berada. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap.